biasanya kalau trauma kita mencari agama sebagai pelindungan kita, tapi ini sekarang agama yang menyebabkan kita jadi trauma. Coba bayangkan itu ya. Jadi ada gejala-gejala yang muncul yang membuat seseorang itu ketika disebutin nama tertentu, ya pemimpin agama atau apa, mereka sudah langsung kayak ada kontrol di kepalanya, merasa takut, merasa berdosa, merasa tidak pantas, tidak layak dan lain sebagainya. Oh, ini cukup kontradiktif ya, dimana seperti misalnya dari kayak pemimpin agama gitu yang harus kelihatan kudus, tapi ternyata mereka ini yang menyebabkan trauma itu gitu ya. Betul. Atau bahkan mengatasnamakan Tuhan ya, bisa jadi ya. Hampir di seluruh belahan dunia. Betul. Karena kasus-kasus yang muncul yang Terekspos, terrekord sama ya, media aja betul. ada gitu. Iya. Tapi kita mungkin berani berkata bahwa yang off the record, yang di luar media pasti banyak terjadi. Saya lahir di 2 keluarga yang berbeda budaya dan agama. Kena abuse secara fisik dari bapak saya tuh di kelas 2 SD. Ketahuan pulang diajakin gereja, dihajar habis-habisan gitu ya. Somehow saya mengulang itu terus dalam arti kayaknya ketertarikan saya mengenal kekristenan itu jauh lebih besar daripada keislamannya. Karena apa? Karena sudah pakai ancaman. Saya sempat menangani di masa pandemi ya. Sebelum pandemi itu ada sekitar 9 korban pelecehan seksual laki-laki. Seorang pemimpin ini itu memakai jubah keagamannya untuk memakai mereka ini, memanfaatkan mereka ini. Orang-orang muda ini di bawah ini, yang di bawah kontrolnya dia itu bisa melakukan caranya apa? Tidur. Dan kamu harus Halo semuanya, selamat datang kembali di Pak Coy, podcast GKI Coy. Dan bersama saya Regi Leo. Dan hari ini saya ditemani oleh co-host baru ya. Ini co-host magang ya tuh. Co-host magang. Halo. Bukan co-host magang ya. Internship ini. Internship ya. Kalau internship gak dibayar ya. Ya, co-host baru kita yaitu Kobo. Selamat datang Kobo, apa kabarnya? Terima kasih. Oh, salaman. Salaman. Saya cuma mau gini, salam. Oh, ya, jadi Kobo akan menemani saya sebagai host di sini ya. Jadi Kobo nanti bisa kasih pertanyaan-pertanyaan gitu. Jangan pinggir-pinggir jurang Kobo ya. Lalu kita juga hari ini kedatangan narasumber kita yaitu Kak Pepi. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak Papa. Kak Pepi gimana kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Sekalipun ada gangguan tenggorokan. Oh iya kan, iya lagi sakit ya. Iya. Tapi suaranya masih bagus gitu. Keren dah. Iya. Okay. Luar biasa emang. Nah, hari ini kita mau membahas satu trauma. Jadi menurut saya ini trauma yang sangat kontradiktif sih. Jadi gini, dari seluruh trauma di dunia, ini menurut saya ini adalah trauma yang paling kontradiktif. Kenapa? Karena ketika kita mencari, biasanya kalau trauma kita mencari agama sebagai pelindungan kita. Tapi ini sekarang agama yang menyebabkan kita jadi trauma. Coba bayangkan itu ya. Nah, kita akan bahas kali ini ya di podcast hari ini. Tapi sebelumnya nih, saya mau kasih tahu dulu kalian bahwa hari ini kita podcast itu nggak ada konsumsi. Kita ada konsumsinya gitu. Dan hari ini kita ditemani oleh kita di sini ada ini apa yang namanya? Salad buah. Wes, ini supaya deket ya kameranya ya. Sini ada salad buah ya. Ini salad buah ini dari Dapur Kembar Cookies ya. Ini Dapur Kembar Cookies tapi dia salad buah produksinya. Ya. Jadi sini kita lihat dalamnya itu ada kejunya, ada buah-buahnya apa aja nih Kok Bob ya? Ada anggur, terus ada buah jeruk nih, ada jeruk. Jeruk ada. Kayak ada melon juga di dalamnya. Ya, ada buah naganya tuh ya. Wah, ini memang mantap sih, ini bisa dimakan nanti. Atau mau dimakan sekarang? Belum ya. Kita habis sarapan dari jadi belum bisa makan ya. Enggak cuman ada salad buah ya, kita juga punya apa ini Kok Bob? Itu namanya brownies lumer. Sesuai namanya, browniesnya enggak padat tapi lumer. Kalau kan mau lihat sendiri ini ya. Nah, ini. Ini bahan-bahannya tentu dari bahan-bahan berkualitas, ada susu HT, ada dark coklat dan lain sebagainya. Ini ada ini juga choco chips di atasnya. Wah, tuh. Harga tadi berapa harganya? Kalau yang salad buah itu harganya itu berapa tadi ya? Harganya yang ukuran kecil itu 10.000 dan ukuran besar 15.000. Nah, ini yang ukuran besar ya? Iya, tahan berapa ya? 1 sampai 2 hari ya di suhu ruang ataupun kulkas. Di kulkas. Oh, kalau suhu kulkas 2 hari. Lalu di browniesnya ini juga tadi harganya 5.000.
5.000. Wah, sangat 5.000 terjangkau rupiah. nih. Iya, Murah terjangkau sekali, banget 5.000. ya. Iya, 5.000. terjangkau. 5.000. Bisa tahan di suhu ruang 3 hari dan suhu kulkas 7 Wow. hari. 7 hari. Wow, gitu. Nah, Sip. buat yang mau Nah, mendapatkan bisa di mana ini? kalian bisa beli di hari Minggu ada Mie Cafe ya. Kalian bisa datang ke situ dan kalian bisa cari ya, ada brownies dan juga salad buah di sana ya. Nah, atau ini juga ada nomor HP-nya juga, nanti akan tulis di bawah sini ya. Salad buah untuk kalau kalian mau PO ya atau pesan ya. Salad buahnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan hari ini ya. Jadi hari ini kita mau membahas soal apa kok, Bob? Ini mau membahas tentang religious trauma syndrome. Ya. By the way, kita mau kenalin dulu nih, karena Kak Pepi ini pertama kali di podcast kita. Iya. Gitu ya. Kak Pepi mungkin bisa perkenalkan diri sedikit, Kak Pepi. Oke. Sekarang pelayan di mana seperti itu. Oke, ya salam ketemu buat semuanya. Saya dipanggilnya Pepi tapi sebenarnya secara lengkap namanya Iya. Sylvia Diansari. gitu Enggak ya. ada unsur Pepi ya Nggak di dalam namanya ya. Tapi saya tebak itu Pepi besarkan Sylvie. Pi. Iya, betul. Kalau dari Indonesia Timur langsung bisa nebak ya. Tapi kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur tuh kayaknya masih jauh. Oh, ke arah gitu. sana Oh, ya. berarti ada unsur Indonesia Timurnya ya. Iya. Dan saat ini saya sedang pelayanan di dunia pergerakan anak ya, Yes. pergerakan anak dan perempuan bersama dengan rekan-rekan di Gerakan Anak Damai Indonesia. Siap. Kita bekerja sama menjadi seorang konselor sekalian juga jadi narasumber untuk tema-tema isu perlindungan anak dan perempuan. Nah, itu yang dilakukan sekalipun ini mengambil langkah yang agak berbeda ya. Biasanya jurusan teologi itu arah-arahnya kan semua menggereja gitu ya, menggereja atau masuk ke para church ya, yayasan para church kayak gitu. Tapi kita memilih untuk ada di kita sebutnya itu grassroots untuk bisa menyentuh mereka lebih secara khusus lagi ya, karena ada trauma-trauma di sana yang harus ditolong, diselesaikan. Dan memang pada akhirnya bisa selesai itu dengan ada kondisi di mana menyelesaikan itu tidak hanya secara mentalnya, tapi juga dia harus kena sentuhan kerohaniannya, spiritualnya harus kena. Nah, itu yang saya pikir itu menjadi salah satu yang menjadikan kita tuh setia di pelayanan ini, karena mereka harus disentuh di bagian itu juga. Jadi nggak cuman mentalnya diperbaikin, tapi spiritual mereka juga harus dikuatin ya. Dan itu berkaitan dengan tema kita hari ini ya. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong, Mbak Pepi ini dulu juga melayani bersama loh di Coyudan. Nah, buat yang belum tahu, zaman kapan ya? Mungkin 10-15 tahun lalu loh ya. 20 tahun lalu malahan. 20 tahun yang lalu. 2005 pertama kali datang Solo. Iya benar. Jadi nggak asing nih dengan wajah dari anggota jemaat Coyudan. Iya. Seperti pulang ke rumah. Ke rumah. Sekarang melayani di luar. Di luar, betul. Oke. Nah, KPP kan kita ngomongin soal RTS ya, Religious Trauma Syndrome ya. Mungkin kita masuk dulu nih, apa sebenarnya sih RTS ini atau Religious Trauma Syndrome ini? Iya. Ini menarik ya, Religious Trauma Syndrome itu kan sesuatu yang sebenarnya gejala-gejala yang muncul dari respon pengalaman negatif seputar dunia kerohanian gitu loh. Yang saya coba ambil sedikit pendekatannya. Kalau di dunia perlindungan anak itu kan kekerasan itu pada umumnya disebutkan di konvensi hak-hak anak itu ada 4 kekerasan. Kekerasan fisik, verbal, seksual, dan pengabaian. Kalau dalam temuan saya 10 tahun terakhir dalam dunia pelayanan itu mulai muncul tuh yang namanya kekerasan secara spiritual. Jadi ada gejala-gejala yang muncul yang membuat seseorang itu ketika disebutin nama tertentu ya, pemimpin agama atau apa, mereka sudah langsung kayak ada kontrol di kepalanya, merasa takut, merasa berdosa, merasa tidak pantas, tidak layak dan lain sebagainya. Jadi gejala-gejala yang muncul itu biasanya dari Religious Trauma Syndrome itu agak mirip-mirip dengan PTSD, Post Trauma Syndrome Disease itu, seperti itu. Nah, ini memang akan muncul di kondisi yang terlihat jelas ya, itu di kondisi mentalnya mereka punya perasaan cemas dan takut berlebihan. Yang tadi saya bilang di awal bahwa terhadap Tuhan itu pandangannya seperti apa, kayak ketakutan banget gitu ya. Lalu kemudian dia punya perasaan rasa malu dan rasa bersalah yang berlebihan yang sampai akhirnya membuat dia, aku siapa sih gitu ya. Dan banyak yang pada akhirnya tidak pengen ada di dunia yang berkutat atau bersinggungan dengan agama. Nah, seperti itu. Ada lagi juga yang merasa kebingungan dengan identitasnya gitu ya. Merasa bahwa di dalam, karena Religious Trauma Syndrome ini kan
munculnya tuh nanti kita bicara lebih lanjut ya. Munculnya itu menyentuh bagian-bagian yang sampai ke dasar pemahaman aku ini sebenarnya identitasnya kayak gimana ya. Jadi bingung gitu loh, bisa menempatkan diri posisinya itu antara, karena dia ngerasa bahwa kan kalau orang secara spiritual itu nggak boleh berdosa dong ya kan. Orang secara spiritual itu harusnya hidupnya lebih baik daripada orang-orang lain secara yang pastilah, yang secara bentukan itu harus tampilannya itu tampilannya kudus suci. Kudus suci gitu ya. Kalau perlu tutupan semua gitu ya. Itu terjadi bahkan loh. Dosa sekecil apapun tuh rasanya menjadi aib untuk dimunculkan ya, tapi lebih kalau ketahuan itu sangat itu sangat membuat dia akan berusaha jadi kayak tanaman putri malu gitu ya. Disentuh sedikit aja dia langsung menutup diri dan dia nggak akan terlihat mekar sama sekali kan ya. Nah seperti itu. Wah itu makanya saya tadi bilang ya bahwa ini cukup kontradiktif ya, dimana seperti misalnya dari kayak pemimpin agama gitu yang harus kelihatan kudus, tapi ternyata mereka ini yang menyebabkan trauma itu gitu ya. Betul. Atau bahkan mengatasnamakan Tuhan ya, bisa jadi ya, mengatasnamakan Tuhan. Jadi orang tuh betul sih. Kalau saya masih anak-anak ya, maksudnya kalau saya masih anak-anak itu terus dengan otoritas kata Tuhan gitu, saya akan selalu langsung percaya gitu. Mau dia apa-apain dia ini ya. Apalagi saya nggak tahu apa-apa ya, masih belajar ya. Seperti itu. Jadi justru itu malah jadi sumber traumanya. Betul banget. Ya. Oke, nah sebetulnya kalau begitu di dalam religious trauma syndrome ini kan menjadi satu kondisi yang cukup memprihatinkan kan. Betul. Bukan cuma di negara ini tetapi hampir di seluruh belahan dunia. Betul. Karena kasus-kasus yang muncul yang terrecord sama media aja ada gitu. Iya. Tapi kita mungkin berani berkata bahwa yang off the record, yang di luar media pasti banyak terjadi. Betul. Yang terakhir itu, yang paling terakhir kan akhir Desember ya. Akhir Desember itu ada yang penyanyi perempuan Iran yang setelah dia buat panggung YouTube dia, lalu kemudian dia di ini kan sekarang ini lagi diproses diadili karena dia menyanyi tidak menggunakan hijab dan berpakaian yang tidak seharusnya oleh perempuan-perempuan Iran. Namanya siapa? Pak Faros atau siapa gitu ya. Tapi dia bilang waktu dia tahu bahwa YouTube itu akan diviralkan dan itu akan jadi pusat perhatian. Tapi dia bilang dia melakukan hal itu karena dia seorang penyanyi yang mencintai keluarga dan negaranya gitu loh. Which is dia tahu bahwa ternyata Iran itu kan sampai hari ini tuh tentang cara berbusannya perempuan khususnya ya. Perempuan itu sangat-sangat diatur. Dan dia punya freedom untuk hal itu. Tapi ya at the end dia juga harus berhadapan dengan hukum negara itu ya, bahwa dia harus berpakaian selayaknya yang harus sudah ditetapkan di nilai-nilai agama gitu ya. Padahal kan itu namanya merampas hak asasi seorang perempuan ya. Ya banyak perempuan sih yang terampas karena hanya hal-hal yang seperti itu, akhirnya mereka kayak dibilang melawan kehendak Tuhan, kamu tidak sesuai dengan agama dan sebagainya kan ya. Karena susahnya kalau udah pakai agama tuh udah terlock gitu, udah lock di sini, dia mau kemana nih, nggak diskusinya nggak akan kemana-mana, udah terlock di situ gitu. Betul banget. Itu susahnya itu ya. Nah, kan kita mau tahu nih kasus-kasus soal RTS kan, kayak karena kakak kan sudah nyemplung sendiri ke situ ya. Nah, tapi saya tadi kan sharing-sharing ya bahwa ternyata kakak ini juga ya, ternyata salah satu korban ya dari RTS. Penyintas gitu ya, survivor. Iya. Ya itu pengalaman saya lahir di dua keluarga yang berbeda budaya dan agama, sehingga banyak hal yang saya alami sejak kecil. Pertama kali itu saya ngerasa bahwa gangguan religion itu sudah dimulai sejak saya lahir, karena kata mama saya 2 minggu setelah kamu lahir tuh mama saya lagi ke gereja. Terus rupanya kan rumah papa saya sama mama saya, keluarganya ya, cuman beda gang. Nah mama pulang dari gereja lihat tuh, kok di gang itu lagi rame-rame pasang tenda gitu ya. Mama ini nggak tahu kalau ternyata saya udah diculik sama papa saya, terus dibawa ke rumah nenek saya untuk diakikah. Jadi diambil terus digunting rambut, sehingga nama belakang saya Sari itu sebenarnya nama dari garis keturunan bapak saya. Waktu mama saya tahu bahwa anaknya diambil, dia teriak gitu ya, kok anakmu diambil gitu, kamu apain gitu. Ya udah
kelihatan fotonya mama bilang, "Ya, kamu udah di akikah seperti itu ya." Tapi perjuangan itu masih tetap berlanjut ya. Sampai kira-kira saya kelas 1 SD. Sering diajarin, jadi di keluarga mamah tuh ngajarin kita tentang agama Kristen. Dari keluarga papa itu ngajarin kita yang agama Islam gitu ya. Jadi kita harus belajar ngaji, yang di sini diajarin baca Alkitab, diajar berdoa, bapak kami dan lain sebagainya, tapi full with tekanan, pressure gitu ya. Jadi kalau somehow kita tuh selalu merasa ketika kita berdoa tuh kita kayak dikejar-kejar, tapi ketika kita misalnya diminta untuk latihan berpuasa, mengaji dan lain sebagainya, itu kita kayak ya sudah, mama nggak akan marah, tapi ada rasa bersalah juga ya, kok kita nggak bisa jadi orang yang menunjukkan kemauannya apa. Sehingga waktu pertama kali saya kena abuse secara fisik dari bapak saya tuh di kelas 2 SD. Ketahuan pulang diajakin gereja, dihajar habis-habisan gitu ya. Berapa kali udah kamu ke gereja? Namanya anak kecil, mau bohong nggak bisa. Kalau kebanyakan juga nanti pukulannya banyak gitu ya. Ya singkat ceritanya, akhirnya kita berdua, saya sama kakak saya, karena kedapetan abis pulang dari gereja dibawa sama saudaranya mama, kita dihajar sama papa. Tapi saya dihajar lebih banyak karena saya ngomongnya jujur, udah 3 kali. Jadi pukulannya lebih banyak gitu ya. Untuk seorang anak kelas 2 SD waktu itu tuh berasa kayak, apa ini benar-benar salah gitu ya. Apa ini benar-benar salah. Tapi rupanya itu kan seharusnya kalau seorang trauma dia gak akan ngulangin lagi ya. Somehow saya mengulangi itu terus. Dalam arti kayaknya ketertarikan saya mengenal kekristenan itu jauh lebih besar daripada keislamannya. Karena apa? Karena sudah pakai ancaman, pukulan. Dan pukulan terakhir yang saya dapat itu setelah kelas 2 SD itu adalah umur 19 tahun. Jadi kekerasan secara fisik itu berlangsung cukup lama ya. Cukup lama, bahkan usia SMP saya sempat lost memory. Kenapa lost memory itu? Karena itu masa-masa dimana kalau yang SD kan agama itu kelas agama, karena kebetulan sekolahnya di negeri, kadang masuk keluar gitu ya. Masuk keluar tuh maksudnya gini, kalau bapak saya sampai kelas 2 SD itu saya dipanggil sama guru saya, "Sylvia, ini kamu sebenarnya agamanya Kristen atau Islam?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya gini Bu Guru, kalau bapak saya tahu saya ikut agama Kristen, saya Islam aja. Tapi kalau sepanjang bapak saya nggak datang, saya Kristen ya. Terus gurunya bingung, ini anak ini sampai tulis surat gitu ya, tulis surat ke orang tua, bawa ini ke orang tuamu, besok balikin ke ibu. Udah dibawa, saya kasih lihat mama, saya nggak berani kasih papa saya karena saya tahu papa saya pasti ngamuk. Mah, ini loh panggilan dari sekolah. Karena sekolah bingung mau ngasih angka berapa. Masuk kelas agama tuh nggak rajin gitu. Terus mama bilang gini Pep, ini kelas 2 SD. Kamu kan mengenal Kristus ya? Iya. Iya. Kalau gitu nanti kalau besok ke sekolah bilang sama gurunya kalau Bu, saya sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh di hatimu. Hah? Anak kelas 2 SD sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh di hatimu? Saya cuma jawab, oh baiklah. Jadi sebenarnya itu juga kekerasan ya, karena saya nggak diwakilin, diabaikan gitu kan. Aduh, mau jawab apa? Jadi saya bilang gini, Bu, suka saya aja dulu ya Bu ya. Nanti kalau ibu ngasihnya, dan bener nilai agama saya itu nilai paling minim, angka 6. Dulu kan agama kalau 5 kan udah tinggal kelas. Itu dinaikin dikit aja, saking gurunya itu mungkin lihat aku bingung. Nah ini bingung, kalau dia dapat angka yang lebih rendah pasti dihajar bapaknya kan. Ya udah saya langsung bilang, di masa-masa itu tuh saya mulai lihat, pokoknya kalau papa mulai nanya-nanya, saya tetap Islam dulu, Islam. Sampai nanti kelas 5 SD ada yang seru waktu pramuka tuh, sholat itu kan sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat. Saya sholat maghrib itu saya 7 kali ruku. 7 kali ruku itu 7 kali sujud. Guru saya rupanya ngamatin. Karena saya nggak pernah, saya bisa melakukan itu, tapi saya tidak pernah menghayati ngambil wudunya harus ngomong apa dan lain sebagainya. Nggak pernah menghayati, cuman di kepala saya harus dilakukan supaya saya tidak kena hajaran. Tapi waktu saya sholat gitu, disitulah guru SD saya yang kelas 5 itu, Pak Idris itu bilang gini, Sylvia gini, kamu tadi sholat kok, kamu tahu berapa rakaat kalau maghrib? Tahu Pak. Berapa rakaat? 3 rakaat. Terus kamu kenapa 7 kali sujud?
Aduh, tiba-tiba saya ingat, saya gabung Pak sama Isanya. Dan gurunya itu mau ketawa, tapi dia ngelihat bahwa ini sesuatu yang serius di anak ini. Sampai dia akhirnya gini, kamu jangan takut ngomong aja sama Bapak. Puji Tuhannya Bapak guru itu sekalipun dia muslim ya, tapi karena dia lihat saya tertekan tuh, dia bilang gini, Bapak tidak akan laporin apapun sama orang tuamu, tapi kamu jalani aja apa yang kamu mau. Sampai nanti kelas 6 SD, mulai perlahan-lahan mau masuk SMP tuh Bapak saya kasihin saya formulir, agamanya dikosongin. Karena dia udah sering dipanggil sama guru kan, Pak kami sulit untuk menentukan nilai agama anak Bapak karena kami gak bisa sekolah minggu. Ada masa-masa kami harus lompat pagar kawat, lari berangkat ke gereja, pakaian kami training spak gitu loh. Terus nyangkut di pagar kawat, dikejar anjing dan lain sebagainya. Itu untuk dapat tanda tangan. Karena kalau nggak dapat tanda tangan, kita nggak dapat nilai dari guru di sekolahan ya. Dan itu membuat kami tuh ngerasa, wah gimana caranya putar otak, putar kepala, dapat tanda tangan pendeta, tapi tetap nggak ketahuan sama papa. Akhirnya hal-hal itu terjadi. Meningkat terus sampai SMP itu yang saya bilang lost memory itu, karena itu benar-benar dimanapun saya berada, dia pasti tahu saya kemana gitu loh. Padahal waktu zaman-zamannya saya itu waktu tahun 80-an ya, 90 itu kan GPS belum ada gitu ya. Tapi kok dia bisa tahu saya ada di gereja mana gitu lah, persekutuan apa gitu. Pulang-pulang kamu jadi panitia Natal ya. Hah? Kok tahu ya? Dihajar lagi ya. Untuk hal-hal yang seperti itu pasti kan hajaran. Bukan omongan ya, omongan itu menyertai, tapi hajaran itu pasti duluan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang buat saya, teman-teman waktu ketemu teman alumni SMP tuh mereka nanyain, Pep kamu dulu gini-gini, saya bisa lupa loh. Hah? Oh saya gitu ya. Oh iya ya. Jadi saya mulai kembali diingatkan itu sesuatu yang ternyata itu deep down in my heart itu terjadi ya. Tapi itu bukan karena brain damage ya, tapi karena psychology issue ya. Iya, itu psychology issue. Jadi tidak ditolong. Lalu kemudian setiap kali terjadi masalah, nah hebatnya bapak saya tuh kalau dia mukulin tuh pasti mama saya nggak ada dulu. Jadi kan kalau mama saya nggak ada dia baru mukulin. Jadi kalau pulang mama udah lihat kok anak saya merah-merah gitu ya. Dan selalu yang di bagian yang dipukul tuh di lutut ke atas supaya kalau pakai rok nggak kelihatan kan kalau batas betis ke bawah. Kecuali satu waktu dia mulai ambil alat pemukul dan dia mulai pukul dari ujung kaki bawah sampai naik sebatas pundak. Yang terakhir baru kena muka itu umur 19 tahun. Jadi pengalaman satu di yang namanya benar-benar trauma itu luar biasa ya. Mungkin traumanya bukan seperti yang misalnya sampai nggak mau ke gereja dan lain sebagainya, tapi itu yang membuat saya tuh semakin hari tuh semakin menguat. Wah, apalagi waktu bilang saya mau sekolah Alkitab gitu ya. Itu langsung deh diusir. Yang terakhir tingkat terakhir ya setelah dipukul berapa kali mungkin papa saya pikir kebal banget nih anaknya dipukul bolak-balik kok dia masih balik lagi gitu. Yang terakhir itu diusir. Pengalaman diusir itu sejak SMP saya 5 kali diusir. Yang terakhir udah benar-benar diusir tuh pergi keluar dari Makassar karena udah jadi umur 19 tahun tuh setelah diusir itu saya berangkat ke Jakarta. Bertarung hidup umur 19 tahun bertarung hidup di Jakarta gitu yang dunianya kayaknya beda banget ya dibandingkan Makassar. Sekalipun Makassar keras, tapi kan Jakarta lebih besar. Dan itu jadi tantangan tersendiri. Dan ada hal-hal yang memang yang saya bilang tadi yang di awal tuh ada perasaan cemas dan takut, iya. Rasanya kok aku nggak pede. Jadi kayak nggak punya sistem pertahanan diri gitu loh. Defense mechanism itu saya nggak punya. Jadi kalau diapain orang saya diem aja orang mau ngapa-ngapain. Sampai nanti setelah masa-masa saya diusir sama papa saya itu mulai di Jakarta. Nah disitulah rupanya pengalaman masa lalu itu membuat saya menjadi lebih tamblek ya. Jadi harus lebih kuat. Karena saya bilang saya nggak akan ada orang yang nolongin saya lagi gitu kan. Kalau sekarang saya membiarkan orang lain menyakiti saya, itu akan membuat saya semakin terluka. Sempat akhirnya ya memang setelah dari Jakarta itu akhirnya masuk di fase masuk sekolah teologi. Saya jadi anak perempuan yang lebih kuat daripada anak-anak laki-laki. Jadi itu mulai muncul ya. Jadi pasca traumanya itu saya mulai muncul jadi orang yang biasa disakiti. Sekarang saya bertahan jadi orang yang harus lebih kuat. Misalnya anak cowok kalau misalnya latihan basket, mereka bisa keliling 5 kali lapangan, saya harus 10 sampai 15 kali. Kalau anak cowok sehari angkat galon cuman bisa 2 sampai 3 galon, saya bisa sampai 5 sampai 7 galon gitu ya. Kalau anak cowok nggak bisa rame-rame ngangkatin anak-anak yang pingsan, saya bisa ngangkatin anak-anak yang pingsan gitu loh. Jadi memacu diri saya untuk
kamu harus jadi lebih kuat. Jadi pandangan saya terhadap laki-laki itu sebenarnya akhirnya, nah itu efek lainnya ya. Jadi selain timbul awalnya depresi, awalnya ngerasa nggak ada apa-apa, tapi setelah bisa mengatasi itu daya resiliensinya mulai muncul gitu ya, muncul dan menjadi orang yang ayo bertarung. Makanya mungkin orang-orang dulu kalau lihat saya, wah ini orangnya wani banget. Gara-garanya itu punya pengalaman tertindas ya. Tapi orang kan kalau ngelihat, kadang itu orang ngelihat resiliensi itu bukan sebuah hal yang ini ya, sebuah dampak. Malah orang ngelihat wah resilient nih orangnya, tahan banting ini. Itu sebagai sesuatu yang positif ya. Tapi kalau ini resiliensinya ini hasil dari trauma itu. Jadi ketika trauma itu, saya pikir itu caranya Tuhan ya. Ketika itu mampu dikelola dengan baik, dia akan jadi daya lentur yang juga baik. Tapi juga tetap ada ekses negatifnya, karena kan ada lukanya. Jadi di trauma itu kan ada luka yang ditinggalkan, dan itu yang membuat munculnya ada orang yang memilih untuk ngelawan, ada orang yang memilih untuk tinggal di bagian itu. Kalau saya jenisnya yang justru ngelawan ternyata. Jadi situasi yang saya diusir itu bukan minggat ya, diusir itu ternyata itu membuat saya melawan. Jadi bukan jalan di tempat, justru menjadi gimana ya versi saya yang sebenarnya. Jadi saya penasaran versi saya yang sebenarnya tuh kayak apa ya. Dulu tuh saya, bahkan saudara-saudara saya, mama saya, keluarga besar kami tuh menilai Pepi tuh gak akan pernah jadi orang yang berani tampil di depan. Kenapa? Karena ngalamin bisnis secara fisik itu luar biasa buat anak ini. Semua orang juga tahu gitu ya. Tapi setelah pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, akhirnya berangkat sendiri, hidup sendiri, ngelawan ibu kota yang begitu luar biasa gitulah selama kurang lebih 2 tahun itu digembleng abis sama Tuhan, harus ngadepin orang, bagaimana kamu harus bersikap dan lain sebagainya. Itu daya itu mulai muncul dan kelihatan gitu. Dan di fase-fase itu akhirnya oh iya ya, kebingungan saya, depresi saya itu mulai menghilang yang negatif-negatif. Tapi pada akhirnya saya bisa menimbulkan sesuatu yang negatif buat orang lain. Ketika mereka nggak tahu ya latar belakang saya apa, kok dia berani gitu istilahnya, kalau dia mengemukakan perasaan dan sebagainya, kok dia berani banget bisa nyakitin orang dan sebagainya. Nah itu tanpa disadari seorang yang pernah punya pengalaman trauma yang seperti itu akan ngalami situasi yang saya rasa baik-baik aja, tapi kok dia nilainya nggak baik ya. Padahal saya ngerasa aman-aman aja gitu, tapi itu salah satu side effect yang ditimbulkan. Nah kayak gitu. Berarti dari cerita dari Kak Pepi sendiri bisa diambil kesimpulan bahwa efek dari RTS itu begitu besar ya. Memang itu terjadi di masa-masa tertentu, tetapi jika itu tidak ditangani dengan baik, itu bisa berdampak luas dan berdampak lama di dalam kehidupan dia. Itu satu. Kedua, RTS ini bisa juga dipahami sebagai tidak hanya kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual, tetapi segala hal yang itu bisa menimbulkan orang tidak punya kesan baik lagi terhadap agama yang dia lihat. Awalnya mungkin dia mengagumi kekristenan dengan segala hal di dalamnya, tetapi karena ada hal tertentu membuat dia jadi berbalik, bahkan terkesan aku akan menjauhi agama ini dan lebih baik mencari yang lain. Dan pencarian yang lain itu bukan mencari kebenaran, tapi sebagai bentuk pelarian diri. Mekanisme pelarian dirinya ya. Betul. Nah, kita kan biasanya ngelihat berita-berita soal itu ya. Jadi misalnya ya banyak kasus-kasus lah, nggak cuman pokoknya di berbagai agama lah tentang religious trauma itu. Soal abuse tapi based on religion gitu ya. Berdasarkan ini agama seperti itu ya di mana-mana ya. Di gereja juga kan terjadi ya. Cuman kan itu yang ada di media sosial. Tapi sebenarnya dari pengalaman Kakak ini seberapa sering sih sebenarnya, apakah ada banyak yang tidak disorot oleh media kejadian yang seperti ini? Justru iya ya. Mau nambahin, nggak cuma disorot oleh media, tapi bahkan mungkin dilindungi oleh oknum untuk menjaga nama baik kelembagaan itu atau agama itu. Iya, benar. Jadi saya sempat menangani di masa pandemi ya. Sebelum pandemi itu ada sekitar 9 korban pelecehan seksual laki-laki. Itu di mana? Laki-laki? Iya, laki-laki. Di mana itu? Kota Solo ya. Solo ya. Tapi sayangnya tidak bisa diproses hukum ya, karena rupa-rupanya dari temuan penyidik
mereka menyimpulkan bahwa ini belum termasuk dalam pelecehan seksual karena ya itu tadi di Indonesia ini untuk laki-laki mohon maaf ya tidak ada undang-undang melindungi laki-laki. Jadi itu kesulitan. Undang-undang untuk menangani kekerasan seksual pun sampai sekarang masih betul, nggak jelas kan. Iya. Okay. Untuk eksekusinya ya masih dari misalnya 10 kasus, paling cuma 1 yang bisa sampai didok sama hakim dan punya hukuman yang maksimal gitu ya. Tapi yang rata-rata terjadi tuh nggak seperti itu. Jadi ini case-nya khusus laki itu memang agak susah ya untuk dibilang dia itu kayak sex abuse atau gimana? Iya, karena apa ya, stigma yang muncul kan memang laki-laki itu dari dulu dididiknya apa sih? Belum lagi Indonesia sistem patriarkinya masih tinggi kuat gitu. banget kan ya. Jadi itu aja waktu kami dampingin teman-teman 9 orang cowok ini, laki-laki ini, mereka sih usianya nggak terlalu muda banget juga karena ini usianya udah nggak ada usia anak. Usia anak kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan usia 0 sampai 18. Nah, kalau 18 lewat sehari itu hitungannya udah dewasa. Nah, mereka ini usia 19 dan 20 gitu loh. Which is mereka itu dalam kelompok grup tertentu gitu ya. Jadi hal itu terjadi ketika mereka ini gini. Jadi pemimpin kelompoknya ini ngomong gini. Saya tahu kalian semua adalah orang-orang berdosa. Ya siapa yang gak berdosa ya. Tapi waktu itu kan kalau orang berdosa itu kan yang ada di kepalanya kan ngerasa tidak berharga, gak pantas, gak layak dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai ada yang nerima dan orang itu adalah orang yang berjubah religius, mereka akan sangat-sangat merasa, oh aku akan diampuni dosanya gitu dan lain sebagainya. Sayangnya ternyata orang yang berkedok seorang pemimpin ini itu memakai jubah keagamannya untuk memakai mereka ini, memanfaatkan mereka ini dan bermacam-macam hal yang terjadi dari 9 kasus. 9 dari mereka ini ketika ngomong ada yang kejadiannya anak-anak. Dan memang yang satu orang ini dia bilang gini, Kak kalau boleh aku gak usah diproses aja. Karena kejadiannya dia masih kecil ya dan waktu dia ngomong dan lain sebagainya, rasanya saya cuma pengen bilang, aduh orang ini enaknya diapain gitu ya, dirujak kayak diapain gitu. Karena dia memanfaatkan sisi-sisi. Nah iya ini kabar buruknya karena dia kan pemimpin dan belajar teologi tentang Alkitab ya. Jadi dia pakai ayat-ayat Alkitab untuk membuat anak-anak ini merasa anak-anak binaannya dia merasa bahwa oh ya saya harus mengakui dosa. Ada yang ngomongnya gini, saya berdosa. Ya saya tahu dosa kamu seksual. Ya umumnya secara umum kalau kita pahami bahwa laki-laki itu memang jadinya dosa seksual itu paling banyak. Nah anak ini dasarnya karena ya itu tadi karena sudah merasa ini ya dipakailah rasa bersalahnya dia itu dengan cara berarti kamu harus dihukum. Hukumannya apa? Kamu harus datang ke rumah saya akan berdoa buat kamu. Tapi dalam proses berdoa itu pengampunan itu dia menyampaikan gini, kamu harus dipermalukan. Kamu harus kan ada tuh ayat yang Paulus tulis ya dosa itu harus ditelanjangi ya dan dia pakai kata-kata dia ubah kalimatnya untuk supaya anak-anak ini dibawa bukan anak ya orang-orang muda ini dibawa ini yang dibawa kontrolnya dia itu bisa melakukan caranya apa? Tidur dan kamu harus Wah, kan bingung ya. Dia gini, waktu itu kamu ngelakuin apa? Ya bingung Kak. Dia bilang gitu dalam pernyataannya. Saya bingung Kak. Bingungnya apa? Ya saya nggak bisa dong kalau lihat laki-laki. Dan dia memang bilang waktu itu si pemimpin kelompok ini memang dia tidak berpakaian. Sama-sama disuruh tidak berpakaian, ya dia kan hasratnya normal ya. Anak muda ini kan hasratnya normal gitu loh. Ngeliatin sama-sama laki-laki kan dia juga bilang, enggak aku gak bisa ngapa-ngapain gitu. Enggak, kamu harus bisa. Caranya gimana? Akhirnya diputarin katanya dikasihin situs yang situs porno supaya dia lihat. Udah gitu pas dia lihat kan automatically ya. Namanya juga penglihatan kita terus rekaman otak dan lain sebagainya itu merangsang hormon apapun keluar dari dirinya dia dan otomatis dia bilang ya akhirnya saya berereksi Kak. Waktu dia ngomong kayak gitu tuh saya bilang astaga. Terus apa yang dia lakukan? Ya dia datang ke sebelah saya dan setelah ini kita akan berdoa basuh dirimu dan lain sebagainya. Kita akan berdoa pakai pakaianmu dan ini. Semua diselubungin dengan cara-cara seperti itu. Nah bayangin ya perasaan hati mereka ngomong sama saya aja tuh mereka merasa kok goblok banget ya Kak, kok goblok banget apalagi laki-laki merasa ya. Merasa itu. Sampai tuh ada yang bilang gini sama saya, gimana ya Kak, rasanya pengen mukul orang gitu loh, tapi kok nggak bisa, mereka kayak freeze gitu loh. Ya karena yang dia pakai adalah kata-kata kamu anak orang berdosa ya. Orang berdosa itu harusnya dipermalukan, dihukum dan lain sebagainya kan. Kan mereka nggak belajar Alkitab bahwa ada kasih karunia gitu. Akhirnya mereka bilang, ya diiyakan Kak, karena saya ngerasa saya orang berdosa. Aduh.
menyedihkan ya. Dan yang paling menyedihkan itu ketika berproses kita udah buatin surat pernyataan dan lain-lain sebagainya. Ternyata si pelaku datang ke penyidik. Kan diundangnya kan sebagai saksi ya sekalipun. Jadi kalau pelaku itu dilaporkan, statusnya belum tersangka sebelum ada bukti yang menguat. Saksi dulu, saksi terlapor ya. Saksi terlapor datang dan dia bawa semua, rupanya dia udah persiapan. Dia bawa semua dokumen dia yang menyatakan bahwa dia memang sedang ada dalam tahapan gangguan mental. Sehingga pendeta ini bukan pendeta ya, dia pemimpin kelompok. Belum jadi pendeta sih, tapi lulusan sekolah teologi. Dan dia ngerasa dia bilang dia sodorin semua, dan memang itu ada tanda tangan dari psikolog dan lain sebagainya. Pinternya dia udah pelajarin gitu kan ya. Jadi satu waktu kalau ada yang ngomong, dia akan ngeluarin surat-surat itu dan dia bilang sama penyidik, "Pak, saya ini korban, Pak. Saya pun dalam situasi yang saat ini sedang dikonseling." Polisi mau ngomong apa? Dan ketika itu terjadi dalam dirinya, semua tindakan tadi dianggap tidak melawan hukum. Betul. Walaupun secara etika sudah nggak benar. Betul. Jadi dia memanfaatkan celah. Betul. Pinter kan ya. Dan satu korbannya itu gini. Satu korbannya dia suka banget. Satu korbannya itu gini. Waktu korbannya dibilang gini, "Kak, waktu dia mau melakukan ke saya, dia udah mau masukin nih ya. Tapi saya bilang, kok dia masukin ke saya harus masukin ke dia," dia bilang gitu kan. Terus, "Kenapa kamu berpikir gitu?" "Ya saya gak mau dinodai, Kak." Dia bilang gitu kan ya. Ya itu kan upaya dia melindungi dirinya ya. Tapi ya itu penyidik bilang, "Justru kalau ini diproses, Bu, dia yang kena hukum, yang korban ini yang kena hukum karena yang berbunyi itu. Karena dia yang memasukkan alat vital." Padahal anak ini pikir daripada saya yang dimasukin, mending dia aja yang saya gituin gitu loh. Orang ini sangat pintar memainkan situasi gitu loh. Jadi awalnya menjebak dengan hal-hal yang keagamaannya begitu kuat, tapi at the end dia sebenarnya memuaskan dirinya sendiri. Dan itu cara-cara yang sangat-sangat menjengkelkan ya, bukan menjengkelkan lagi sih sebenarnya. Itu manipulatif banget ya. Betul. Wah, kacau ini kayak gitu-gitu, dan itu ada, dan itu baru satu kasus. Iya, itu baru satu kasus. Itu baru satu kasus, guys. Dan itu nggak perlu jauh-jauh ya, di kota yang jauh 1000-2000 kilometer di sana. Kalian hati-hati lah. Itu udah ada di radius kita. Iya, betul. Cuman kan ya sekali lagi, karena itu kenapa tidak disorot media, kenapa tidak pernah terviralkan dan lain sebagainya, karena memang ditutupin. Iya. Yang satu-satunya hal yang waktu itu saya kuatin ke para korban bersama dengan teman pengacara tuh, kita cuma bilang gini, paling tidak kalian sudah berhasil berbicara tentang diri kalian. Kalian sudah speak up, itu sesuatu yang akan masuk tahapan pemulihan berikutnya. Karena kan mereka butuh pulih ya. Kalau mereka nggak pulih gimana coba? Jadi tahapan untuk pulih kan ada prosesnya. Salah satu prosesnya adalah ketika kamu berani mengatakan bahwa saya adalah korban. Itu. Sama seperti ini ya, tahap orang ketika ingin dia dipulihkan oleh Tuhan, mengalami pertobatan, ya harus dimulai dengan dia speak up kepada Tuhan. Tuhan, saya mengaku dosa saya. Prinsipnya sama kan? Sama. Iya. Oke. Terus Kak, kita mau misalnya gini, kita ketemu dengan orang-orang yang sudah mengalami itu ya. Kira-kira apa saja sih tahap-tahap yang harus dilalui supaya mereka ini bisa pulih gitu? Ya biasanya kan orang-orang yang ngalami kayak begini tuh tertutup ya. Tertutup, satu. Yang kedua, dia akan bersikap tidak ada apa-apa. Dan yang mungkin ini boleh nambahkan, dan sikapnya adalah ketika dia kan sudah punya stigma negatif terhadap satu lembaga atau satu oknum ya. Dan ketika lembaga itu mau turun tangan, dia sudah nggak percaya duluan. Karena sudah dalam cara berpikirnya, jangan-jangan yang datang ini sama-sama komplotannya. Betul. Ini kasus terakhir yang saya dampingin tuh kayak gitu. Iya, dia udah ketakutan. Jadi dia bilang gini. Jadi gereja nggak dalam misalnya Kristenan ya. Gereja nggak bisa masuk gitu. Betul. Susah sekali. Betul. Dan memang para korbannya tuh biasanya merasa hamba Tuhan ini cuma ngomong, nggak tahu kita ngalaminnya kayak gimana ya. Dan itu saya ingat kasus tahun 2018 yang saya tangani itu di Kota Semarang tuh. Pelaku tuh disembunyiin sama pendeta. Iya, karena pelakunya tuh rupanya orang kaya gitu ya, duitnya banyak. Jadi waktu dia diamankan oleh gereja, saya datang itu, anaknya ini gini, saya nggak terima Bu, saya kok dibilangin
kamu nggak boleh melakukan hal itu. Jadi proses hukum ini dia harus hentikan, nggak boleh lakukan itu. Karena bagaimanapun dia orang yang mengasihimu bersama keluargamu. Jadi kamu harus mendoakan dia dan pulih. Wah, anak itu pulang, saya bilang sama dia waktu itu, saya bilang sama korban, penyintas ya, saya bilang sama penyintas, saya bilang, tolong kamu nggak ngomong ke siapapun, termasuk orang-orang gereja. Sebelum kita pastikan dia punya pemahaman yang benar tentang gender, berbasis gender ya. Kalau dia punya pemahaman itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya, yang saya khawatirkan adalah kamu bisa terluka lagi. Dan benar dia terluka. Dia bilang, masa seorang pendeta dan pasangannya ngomong kamu mengampuni dan lupakan dengan situasi yang begitu buruk dia harus dapatkan gitu ya. Dan itu ternyata dilindungi. Berapa kali pun kita mau ketemu sama pelaku itu, waktu itu anak ini berusaha untuk ketemu, tetap ditutup gerbangnya sama gereja. Dan saya bilang, iya, inilah minimnya orang memahami bahwa ada situasi-situasi situasi-situasi yang sebenarnya korban ini pengen supaya dia pikir tuh kalau dia datang kan pendetanya otomatis oke, kita akan proses ini. Maunya jawabannya kayak gitu, tapi ternyata nggak kayak gitu juga ya. Kasus yang terakhir tuh malah pelecehan yang dilakukan oleh seorang tokoh agama ini langsung ditutup. Kenapa? Karena ngerasa bahwa kalau sampai tokoh agama ini diproses, mereka akan kehilangan tokoh kan di dalam dalam gereja ya. Dan otomatis yang jadi korban adalah korbannya gitu ya. Dan korbannya bilang, saya udah tahu kok, saya nggak bakal dipercaya. Kan kasihan ya situasi-situasi itu terjadi. Jadi yang pasti yang paling kelihatan tuh dia akan semakin menjauh dan punya stigma dalam dirinya bahwa gereja itu bisa apa sih, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Orang-orang sekitar saya yang kelihatannya baik-baik, iya banyak yang baik-baik datang ke dia, kasih penguatan nih yang tokoh agama lakukan ke anak ini ya. Kasih penguatan, dan ternyata itu dipakai. Jadi dia ditelaah, terus dibuatin ke semacam kayak abstraksi gitu ya, terus dipresentasikan ke majelis pleno, lalu kemudian muncullah pandangan, berarti anak ini memang dengan sengaja menggoda Pak Pendeta. Kok bisa ya? Pemutarbalikan fakta. Jadi saya langsung bilang, dan anak itu udah duga, tuh kan Bu, bener, Ibu nggak usah ngurus saya. Jadi dia sehari ini tuh menghindari saya. Padahal saya berharap saya bisa bantuin dia, nolongin dia untuk pulih ya. Tapi dia udah ngerasa bahwa saya akan dimanfaatkan lagi dan akan semakin merasa nggak punya harga diri gitu. Akhirnya dia lingkaran setan ya di situ. Dalam arti begini, dia udah nggak percaya dengan siapapun, termasuk lembaga-lembaga yang atau bukan oknum ya, tetapi pribadi yang kredibel sebetulnya, yang punya catatan baik, dia udah nggak percaya. Yang saya pikir sih sebenarnya karena pribadi-pribadi yang sekelilingnya tidak punya pemahaman gitu lah. Gereja kan tidak cukup membuka ruang untuk memahami tentang perlindungan ini harus seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa kalau terjadi dan lain sebagainya. Berusaha yang dilakukan kayak pendampingan yang kami lakukan di Jogja. Salah satu gereja juga Presbyterian. Itu tahun 2022 kalau nggak salah. Kami datang, kami advokasi dan lain sebagainya. Semua korban bilang gini, nggak usah aja Bu, mungkin kesalahan kami. Kok bisa? Dan pendetanya ini bilang gini, ini pendeta cukup terkenal ya, nggak boleh nggak boleh. Dia bilang gini, justru kita harus melindungi dia sebagai ketua pemuda. Kita akan minta orang tuanya datang dan kita akan bilang sama orang tuanya, anak ini akan kita rawat. Merawat predator, terus yang cewek-cewek itu, yang korban itu semuanya gini, mungkin kami yang salah, mungkin cuman perasaan kami. Nah itu modusnya lain lagi. Jadi saya bilang gini, gila ya, semakin hari itu semakin banyak hal yang mulai dibukakan bahwa ternyata gereja yang tadinya orang pikir tempat yang aman itu juga ternyata nggak aman, gitu. Dari sudut pandang gereja bisa jadi begini, mengapa mereka melakukan itu tadi, menjaga nama baik. Betul. Karena mereka dalam tanda kutip menggembalakan sekian banyak jemaat. Ada satu saja masalah itu bisa meruntuhkan semuanya. Betul. Dan gereja tidak pernah siap dengan kondisi itu. Itu adalah realita tapi nggak mau mengakui. Betul. Menurut saya ini harus viral sih, podcast ini harus viral sih. Harus trending ini. Jadi kalian jangan lupa ya subscribe ya, ini karena ini channel baru kita ya, Coyote Digital Ministry ya. Jangan lupa like juga share ya. Ini harus di-share ke banyak orang sih, ke banyak orang-orang Kristen juga sih, supaya tahu bahwa
abuse itu tapi berdasarkan religion itu ya. Itu tuh terjadi di Kristen juga dan di banyak gereja itu. Banyak orang tuh harus sadar bahwa ini tuh terjadi dan jangan sampai ini dilindungi. Ini harus disorot ini supaya banyak orang juga tahu gimana cara ini ya. Bisa hubungi KPP ya, misalnya ada masalah apalagi di Kota Solo ya. Iya. Dan ini menjadi menjadi pemahaman buat kita juga sebagai kita yang bergereja di Coyudan begitu, bahwa kita nggak bisa menutup kemungkinan itu pun bisa terjadi di sekitar kita. Gitu. Dan gereja harus mawas diri, nggak boleh lupa bahwa kejatuhan itu bisa terjadi pada siapa saja. Betul. Saya pun bisa. Betul. Siapapun di sini bisa. Betul, gitu betul. Pokoknya kalian kalau beragama itu inilah dengan akal sehat lah. Masa jangan mau dimanipulasi pakai ayat-ayat agama. Mana ada Alkitab suruh kalian telanjang depan pendeta. Tapi memang kalau dari kita telusur tuh ya, kalau dilakukan riset ya dari setiap pribadi-pribadi yang kita dampingi itu memang ternyata munculnya dari awal tuh di dalam keluarga. Jadi ada yang punya latar belakang dia anak adopsi, ada yang latar belakang keluarga broken home, ada latar belakang karena keluarga disfungsi. Itu yang membuat mereka tuh akhirnya nggak punya defense mechanism ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan itu, let's say nggak usah dia ngomongin apa, dia sudah bisa membela dirinya ya. Apalagi tingkatan agama. Agama kan yang tertinggi kalau di Indonesia ya. Jadi dengan amat sangat mudah dimanipulasi. Tapi kalau dia tumbuh dalam keluarga yang benar, kemungkinan besar dia akan tertolong gitu loh. Misalnya informasinya dapat dari keluarga, bukan keluarga yang benar itu bukan berarti keluarga yang sempurna banget ya, tapi berarti keluarga yang sadar bahwa mereka harus melindungi nih, saling melindungi nih anggota keluarganya. Apa aja yang harus dilakukan, sedini mungkin mereka harus melakukan apa kepada anak-anak. Orang tua juga harus belajar kayak gimana supaya tidak kayak pernah ya, supaya tidak terjadi anak-anak punya luka di sana dan akhirnya timbulkan ini yang bukan yang terlalu ekstrim ya. Kalau tidak ekstrim itu yang seperti ini. Ada seorang ibu waktu saya nyampaikan seminar parenting, dia angkat tangan, dia bilang gini, "Bu, saya pengen nanya. Anak saya sekarang umur 21 tahun. Waktu dia sekolah minggu, dia tuh anak yang sangat pintar dan cepat hafal ayat Alkitab dan lain sebagainya. Dia cinta banget sama gereja. Waktu SMP dia jadi ketua remaja. Waktu dia jadi SMA dia jadi ketua pemuda, bahkan dia jadi orang yang sangat-sangat aktif di gereja. Tapi pada umur 21 tahun dia bilang sama mamahnya kayak gini, "Mah, aku benci Kristen dan aku gak suka apapun tentang Kristen." Udah. Dan mamanya tuh sambil dengan mata yang berkaca-kaca itu dia bilang, "Salah saya apa ya, Bu?" Saya bilang, "Coba dicek, Bu. Ada gak di lingkungan kecilnya dia ketika dia itu banyak yang bilang misalnya gini ya Bu ya, kalau kamu gak gereja Tuhan marah, kalau kamu gak mandi Tuhan marah, kalau kamu nakal Tuhan marah, kalau kamu ini Tuhan marah, dan seterusnya dan seterusnya. Mulai ada aturan-aturan kan ya, mulai muncul di ajaran-ajaran kita kan ada ya, bagaimana harus berbuat kasih dan ini. Kadang-kadang menekankan hal-hal yang harus tertib dan lain sebagainya, tapi lupa membicarakan tentang kasih karunia. Bahwa memang selain tentang kasih karunia adalah konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa itu ada, karena kita bicara konteks Kristen ya, konsekuensi dosa itu ada, tapi juga ada kasih karunia yang akan menolongmu ketika kamu datangnya kepada pribadi yang tepat gitu loh. Dan waktu saya tanya ibu ini dan ngomong, akhirnya saya bilang, "Bu, secara pribadi kita ngobrol ya." Dia baru open bahwa ternyata waktu dalam pengasuhan anaknya itu banyak anggota keluarga yang lain. Dan memang terdiri dari gak cuman satu agama tapi beberapa agama, sehingga anak itu terkontaminasi ya. Kan orang tuanya juga gak tahu bahwa itu ternyata salah satu yang memicu dia untuk berpikir, "Saya benci Kristen." Padahal mamahnya bilang, "Saya tidak pernah menduga anak saya bisa bilang seperti itu." Saya bilang kekerasan pada anak itu sangat-sangat mudah untuk didoktrinisasi tanpa baik yang secara sadar maupun tidak sadar, dan efek samping jangka panjangnya itu yang orang nggak pernah tahu ya, bahwa akan ada terjadi sesuatu di pergolakan pikirannya, masa-masa pertumbuhannya, tahapannya seperti apa, dia ketemu dengan orang yang benar atau salah, dan itu terjadi. Oke, berarti rata-rata itu berasal dari keluarga yang katakanlah apa istilahnya itu ya, kurang harmonis, ya kurang sesuai gitulah ya. Berarti memang benteng pertamanya itu adalah dari keluarga. Betul. Parenting. Tapi tadi kan bahwa RTS ini nggak cuma berbicara tentang hal-hal yang tentang kekerasan seksual. Tapi saya pribadi juga pernah punya teman di mana dia hampir kehilangan kepercayaannya kepada gereja karena dia melihat ketidakkonsistenan
para pemimpinnya di tempat bekerja Iya. dan menunjukkan apa ya, seperti dua orang yang berbeda. Di gereja kelihatan sangat-sangat baik, tapi di tempat kerja tidak. Dan itu menimbulkan trauma. Dia tidak menyadari bahwa itu trauma. Cuman dia sudah menilai bahwa aku hampir kehilangan kepercayaanku kepada Tuhan karena melihat orang-orang munafik seperti ini. Jadi RTS itu tadi nggak seputar kekerasan seksual aja. Betul. Bahkan melalui tindakan kita yang berbeda pun antara di gereja dan di luar gereja itu bisa membuat orang menjadi tidak percaya lagi, menjadi orang trauma, menjadi orang tidak mau lagi datang ke gereja ataupun tadi bersentuhan dengan apapun yang berbau dengan kekristenan. Iya. Coba dicek aja di masa kalau misalnya dia di konseling, di ruang konseling, dicek flashback ke belakang. Apa yang dia dapatkan di usia-usia perkembangan dia di usia awal. Nah itu biasanya mempengaruhi dia. Apalagi kalau dilihat pemimpin ya. Berarti sosok seorang pemimpin, entahkah dia fatherless kah? Atau dia motherless kah? Itu kan ada faktor-faktor psikologis yang muncul dan terpendam di bawah sadar. Yang nantinya ketika kita bertambah usia, tahapan-tahapan kita itu kita akan lihat. Kita akan mudah menghakimi orang tuh atau melihat kayak gini karena ada yang ada luka tersisa di sana, lalu dan luka itu dalam, kadang orang simpen dengan sangat baik karena pikirnya itu nggak akan ada efek panjang dan lain sebagainya, tapi ternyata itu bisa meng-create sesuatu yang luar biasa kepada seseorang. Sehingga saya banyak tertolong dengan School of Healing. Ini nggak promo ya, tapi School of Healing itu yang bikin saya akhirnya bisa menikah. Ini bocoran ya, jarang orang yang tahu bahwa setelah saya ikut School of Healing itu saya bisa menikah loh. Sebelum ikut School of Healing kelihatannya saya baik-baik saja, tapi saya sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Karena ada hal yang saya pikir orang lain nggak tahu, tapi saya dan Tuhan pasti tahu. Dan saya butuh ditolong di sisi-sisi di mana saya terluka dengan figur bapak saya gitu ya. Dan luka itu ternyata kan ya itu tadi dipendam, terus awal pertumbuhan seperti apa, nanti masuk masa remaja, masuk masa pemuda dan lain sebagainya. Ternyata itu dia berkembang kayak apa ya, kayak semacam kayak jamur yang mulai muncul gitu ya. Tidak terasa, tapi lama-lama kok rasanya ampang ya, nggak ngerasa ada sesuatu yang salah nih. Iya kalau kita sadar ya, kalau nggak sadar ya udah diterusin aja. Makanya ada NPD kayak narsistik seperti itu dan lain sebagainya. Muncullah kasus-kasus kesehatan mental yang berbagai macam kan ya. Iya. Oke, ini karena waktunya ini sebenarnya ini diskusinya mau lebih panjang lagi ya. Kita atau kapan-kapan live ini kayaknya. Mungkin ya, ini salah satu bisa live ya kayak kita buat ya. Ya, karena waktunya ini tidak cukup ya orang. Tapi mungkin bisa closing statement dari Kak Pepi menanggapi ini. Untuk RTS ya, Religion Trauma Syndrome, ini bisa terjadi kepada siapapun. Dan kalau itu terjadi, sadarilah dengan segera. Tapi yang paling penting adalah ketika kita sadar itu, kita punya satu pribadi yang sanggup menolong kita untuk pulih gitu ya. Karena dari pengalaman pribadi saya bisa tertolong karena Yesus ada gitu lah. Pribadi yang hadir dan menghadirkan bahwa pengampunan, kasih karunia, dosa itu bisa dilepaskan belenggunya, itu bisa sangat amat menolong. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang punya resiliensi yang jauh lebih baik. Dan yang perlu diingat adalah pemulihan dari trauma apapun, gak cuma religion trauma syndrome ya, dari trauma apapun itu butuh proses yang panjang. Tapi yang pasti saya pengen satu ayat ini ada dan kita ingat bahwa karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Roma 8:28 itu sangat menguatkan gitu ya. Hari-hari ke depannya ini saya makin merasa bahwa ya berarti yang terjadi itu Tuhan selalu hadir dan selalu memberikan kekuatan sampai hari ini. Pada masanya kita pulih, kita akan ngerasa, oh ini saya sudah pulih. Dan waktunya Tuhan akan memperlihatkan, kamu pulih, kamu bisa menolong orang lain untuk pulih. Karena bukti nyata ya. Karena banyak orang yang gak mau pulih. Tapi yang kita sadari bahwa ternyata saya bisa pulih dari trauma itu, sangat mungkin bisa. Di dalam Kristus. Satu lagi Mbak Pepi, mungkin pesan-pesan juga untuk gereja. Tadi kalau kita di sepanjang obrolan kan muncul kasus-kasus di mana gereja justru terkesan melindungi. Kita sedang nggak membicarakan aib aib kekristenan sendiri, tapi bahwa ini kenyataan yang harus kita terima, dan ini sangat-sangat membuat kita sedih sekali. Bagaimana gereja harus bersikap sebetulnya, kepekaan mereka terhadap RTS ini, dan kemudian bagaimana mereka harus bisa
memposisikan diri mereka dengan tepat dan terus berada di pihak korban, bukan berada kepada pelaku gitu. Iya. Ya kalau saya buat gereja, pesan saya adalah kepada setiap orang bahwa RTS ini kita udah lihat dampaknya begitu luar biasa ya. Dan kita nggak pengen merawat itu. Tapi yang bisa gereja lakukan adalah terbuka untuk bekerja sama dengan orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang bisa memberikan edukasi kepada gereja. Syukur-syukur gereja, bukan syukur-syukur ya, ada beberapa gereja yang saya tahu mereka sekarang sudah punya komisi perlindungan perempuan dan anak di gereja. Iya, jadi itu mungkin bisa nanya Pak Johan Setiawan di STT Bandung tuh kayaknya mereka pernah sempat buat podcast atau Zoom meeting gitu ya tentang mengundang narasumber yang cukup bagus untuk membangun di gereja itu harus punya satu komisi khusus untuk perlindungan perempuan dan anak supaya ini bisa langsung ditangani. Jadi nggak semuanya panik gitu ya kalau ada terjadi kasus atau apa kan tidak menutup kemungkinan manusia ini berdosa gitu Kita sudah punya tindakan preventif. Betul, ada tindakan preventif pun juga akan terjadi tindakan kuratif. Jadi gereja nggak akan misalnya gini, karena kalau di luar ya orang-orang berpikir ketika terjadi kasus-kasus seperti ini tuh kita harus bayar berapa gitu loh. Padahal ternyata tidak mengeluarkan biaya apapun ya. Nah bagus lagi kalau gereja sudah punya orang-orangnya gitu ya, tinggal dimasukin. Lalu sama-sama digarap, jadi pemahaman tentang isu gender, isu perlindungan anak, gereja itu sigap untuk mengatasinya. Sehingga kita nggak lagi jadi orang yang domblong lihat ada kasus kayak gini kita mesti ngapain gitu ya. Dan kita akan meminimalisir setiap kondisi yang bisa di-create dari religion trauma syndrome atau trauma-trauma lain. Dan itu akan menolong gereja bertumbuh jauh lebih bermanfaat untuk jemaat dan bahkan juga mungkin untuk masyarakat. Karena masyarakat akan tahu, di gereja itu ada pertolongannya dan bukan menutup kemungkinan bahwa misalnya nih ya GKI Coyudan punya tim khusus loh yang bisa ngerjain. Jadi tolong jangan pendetanya lagi yang ngerjain ya. Kasihan, udah banyak tugas pelayanannya. Tapi kalau ada orang-orang khusus yang gereja tunjuk untuk memang ini digaraplah bersama-sama. Kebetulan kami itu terhubung dengan KPAI misalnya. KPAI bersedia misalnya kita bilang tolong kita mau buat ini ya. Karena yang kedepannya kita berharap kita akan punya petugas perlindungan anak. Sekarang saya kalau misalnya ada kasus-kasus anak itu petugas perlindungan anak ini akan sigap untuk melakukan apapun sebagai unit reaksi cepat di masyarakat. Nah kalau ada kayak gitu kan jadi gereja juga bisa terbantu ya. Kalau gereja punya ya jadi sangat-sangat terbantu. Kalau ada kasus apapun tim khusus inilah yang akan turun tangan. Walaupun kita berharap tim ini minim kasuskan dia, kita nggak berharap ini banyak kasus. Betul. Ya, preventif kan. Paling tidak preventifnya ada ya. Betul. Tapi tindakan gereja itu akan membuat image itu punya gereja yang menolong gitu. Betul. Dan punya dampak baik bagi masa depan. Betul. Karena bagaimanapun gereja ini masa depannya di anak-anak itu gitu. Kalau mereka mengalami trauma, benar. Ya udah. Iya betul. Oke kalau gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan nanti ya diskusi kita ya. Perlu part 2? Ya mungkin dengan judul yang berbeda ya. Oke kalau gitu terima kasih KPP sudah sama-sama. Thank you Leo Bobby. Informasi yang kita dapatkan, diskusi yang menarik hari ini. Nah sekian kalau gitu Pak Coy kita episode hari ini. Saya Regi Leo dan saya Bobby pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Tuhan berkati.